Halo, selamat sore. Perkenalkan, kita dari podcast Santai. Sebelumnya, kenalin dulu nama kamu dong, siapa? Perkenalkan, nama saya Alvito Sadagama. Kami dari kelas 12 IPS 1. Saya sendiri di sini sebagai narasumber. Ya, podcast kali ini kita akan membahas tentang peran aktif Indonesia dalam gerakan non-blok. Menurut kamu sendiri, Fit, gerakan non-blok itu apa? Gerakan non-blok merupakan suatu gerakan oleh suatu negara untuk tidak memihak salah satu blok yang ada di dunia ini. Seperti yang kita ketahui, di dunia ini ada dua blok yang berkuasa, yaitu blok barat serta blok timur. Terus? Kan kalau gerakan non-blok itu biasanya kita ada tujuannya kenapa dia melakukan gerakan itu kan. Nah, menurut kamu sendiri, tujuan dari gerakan itu tuh apa? Jadi tujuan gerakan non-blok yaitu yang pertama memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Lalu yang kedua ada mengusahakan agar PBB bekerja secara efektif. Lalu yang ketiga ada mengusahakan terwujudnya tata ekonomi dunia baru. Dan menurutmu ada asasnya nggak sih dari gerakan non-blok itu? Ada sih beberapa asas dari gerakan non-blok. Gerakan non-blok juga bukan suatu blok dan tidak tergabung dalam blok yang saling bertentangan. Lalu yang kedua, gerakan non-blok merupakan wadah perjuangan negara-negara yang sedang berkembang seperti negara Indonesia yang gerakannya tidak pasif. Lalu yang ketiga, gerakan non-blok berusaha mendorong perjuangan dekolonisasi di semua tempat, memegang teguh perjuangan perlawanan imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, rasialisme, apartheid, dan Zionisme. Nah, dari gerakan non-blok itu kan ada yang namanya KTT non-blok ya. Nah, menurut kamu sendiri itu apa sih KTT non-blok itu? Jadi KTT sendiri singkatan dari konferensi tingkat tinggi. Jadi KTT non-blok merupakan konferensi yang dihadiri oleh kepala negara maupun kepala pemerintahan dari negara-negara anggota GNB sendiri. Di KTT non-blok pada tanggal 16 September 1961 terlahirlah syarat-syarat untuk sebuah negara untuk mengikuti gerakan non-blok, yaitu seperti negara yang bersangkutan harus senantiasa memberikan dukungan bagi gerakan-gerakan pembebasan nasional untuk menuju tercapainya kemerdekaan. Lalu ada juga negara yang bersangkutan harus menganut politik bebas yang didasarkan atas prinsip-prinsip non-blok. Negara tersebut harus hidup berdampingan secara damai dengan negara lainnya tanpa memperhatikan perbedaan sistem sosial politik mereka masing-masing. Nah, kan itu semua kan peran aktif Indonesia dalam gerakan non-blok kan. Nah, pendapat kamu tentang gerakan itu sendiri tuh seperti apa sih? Jadi gerakan non-blok sendiri pasti memiliki sisi positif dan sisi negatif. Seperti yang kita ketahui, salah satu perang terbesar dalam gerakan non-blok yaitu Perang Dingin. Yaitu yang pertama Perang Dingin antara Rusia dengan Amerika. Sisi positifnya yaitu teknologi baik di bidang persenjataan, di bidang ruang angkasa semakin berkembang. Karena dari blok barat maupun blok timur sama-sama ingin menunjukkan bahwa mereka memiliki teknologi yang terbaik, dan hal tersebut membuat negara-negara tersebut berinovasi setiap harinya untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu ada sisi negatifnya, yaitu sisi negatifnya karena blok timur dan blok barat memiliki perbedaan ideologi yang seperti kita ketahui, blok timur memiliki ideologi komunisme dan blok barat memiliki ideologi liberal, yang dimana kedua ideologi tersebut saling bertentangan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pemerintahannya. Maka dari itu rawan akan terjadinya gesekan atau peperangan. Seperti contohnya pada saat Korea terjadi kekosongan kekuasaan. Pada saat itu Korea bagian utara
dimasuki oleh China yang notabene merupakan negara komunis, dan bagian selatan dimasuki oleh Amerika yang merupakan negara liberal. Sehingga semenanjung Korea yang awalnya satu, memiliki persamaan ras, memiliki persamaan budaya, memiliki persamaan kehidupan, harus terpisah karena adanya perang tersebut, dan perang tersebut dipicu oleh perbedaan ideologi dari blok barat serta blok timur. Jadi seperti itu. Ya mungkin itu saja peran aktif Indonesia dalam gerakan non-blok menurut Alvito sendiri. Ya. Terima kasih ya atas waktunya Alvito. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya. Dah. Sorry ya, aku mabuk. This is Chogil. Put in work like my time cheap. She ride it like a 63. I'ma buy a new Celine. Let her ride in the forest with me. Oh, she in the back, I'm her boo. And she down the Ini apa tahu nggak sih gerakan non-blok itu apa? Gerakan non-blok merupakan 2,000 years later. 6.5 hours later. A few inches later. ide awal apa? Kita langsung feedback des. Matanya aku film itu bocah sih. Oh gitu. Oh gitu permainan liciknya. Oh. Oh,